Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan mohon Anda untuk memperhatikannya. Fungsi dan grafiknya ini adalah kita sebelumnya akan ini dulu di SMP Anda sudah belajar ada yang namanya fungsi, ada yang namanya bukan fungsi. Nah, sini ini katakan bukan fungsi dikarenakan tidak setiap anggota di A dia memiliki peta di sininya ya. Jadi tidak setiap anggota A, yakni ini anggota ini dia tidak ada dihubungkannya. Kemudian ini ada dua fungsi lain C dan D. Nah, ini juga bukan fungsi. Mengapa bukan fungsi? Ini setiap anggota di C dia memiliki hubungan, namun C dia tidak tunggal. Ya. C itu dia di anggotanya ini yang satu ini tidak tunggal, maka dikatakan bukan fungsi. Nah, ini di SMP atau di SMU Anda sudah mengenal. Nah, apa yang fungsi itu? Nah, fungsi itu adalah, nah ini setiap anggota di himpunan E ini dia memiliki dipadankan dengan setiap dan unik tunggal. Jadi tunggal kepada anggota F. Begitupun G dan H, C dan K, L dan M. Himpunan C, K, L, M. Nah, ini semuanya di anggota E yang diperhatikan adalah anggota E, G, J, L ya. Dari sini dan tunggal, jadi tidak bercabang seperti tadi, tidak bercabang. Kalau di F-nya tidak apa-apa, dia hanya apa, K dan M-nya tidak apa-apa. Nah, saudara, ini yang disebut dengan fungsi. Jadi hati-hati berkaitan dengan fungsi. Nah, di sini macam-macam ada disebut fungsi. Nah, di sini fungsi J ke K ini disebut dengan fungsi onto. Ya, kenapa fungsi onto? Karena daerah ringnya K-nya ini, K-nya itu daerah hasilnya sama dengan kodomainnya. Ya, beda F bukan fungsi onto. H juga bukan, ini F ke GF, G ke H ini juga bukan fungsi onto. Karena daerah hasilnya tidak sama dengan kodomainnya. Ini juga daerah hasilnya tidak sama dengan kodomainnya. Nah, ini disebut dengan onto. Nah, G dan H disebut dengan fungsi satu-satu karena dia, nah ini satu-satu, ini satu-satu, ini satu-satu. Ya, kalau ini tidak satu-satu ya, tetapi dia semua K sama dengan ringnya. Nah, yang ini adalah fungsi korespondensi satu-satu. Artinya yang apa yang kombinasi satu-satu itu, yakni jika dia fungsinya onto dan satu-satu ya. Jadi atau seringkali ini disebut dengan injektif, yang ini disebut dengan surjektif, yang ini disebut dengan bijektif. Nah, ini pengenalan dulu di awal berkaitan dengan fungsi. Jadi dari sini apa sih fungsi itu? Nah, fungsi adalah, nah di sini definisinya, sebuah fungsi F adalah suatu aturan padanan, perhatikan aturan padanan yang menghubungkan setiap, nah tadi ya, setiap objek dalam satu himpunan yang disebut daerah asal dengan sebuah nilai tunggal atau unik ya. Sering juga ada yang mengatakan unik, itu sama saja nilai tunggal Fx dari suatu himpunan kedua. Himpunan nilai yang diperoleh secara demikian disebut daerah hasil fungsi. Nah, ini definisi fungsi. Jadi fungsi itu harus diperhatikan untuk daerah asalnya ini ada setiap ya. Jadi semuanya. Jadi harus semuanya. Kalau ini dengan daerah nilai tunggal. Jadi daerah asal atau semua anggota di daerah asal tidak boleh bercabang. Jadi dia harus tunggal. Nah, ini adalah fungsi. Bagaimana penulisan fungsi? Fungsi itu biasanya ditulis dalam bentuk huruf ya.
Ada huruf besar, huruf kecil. Ini sebetulnya huruf itu banyak. Ada juga yang menulis dalam huruf Yunani dan sebagainya. Nah, ini kita pakai huruf Latin. Kemudian kita lanjutkan. Nah, misalkan kita punya fx pangkat. Nah, apa artinya fungsi fx itu? Dibaca f dari x atau f pada x. Menunjukkan nilai diberikan kepada x. Jadi, nilai yang diberikan kepada x. Contohnya, fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x dikurangi 1. Nah, X ini bisa diganti ya. Misalkan fungsinya ini saya ganti dengan F negatif 2. Maka setiap X diganti oleh negatif 2. Ya, negatif 2 pangkat 3, 2 kali negatif 2 dikurangi 1. Hasilnya negatif 13. F1 dan seterusnya. Ya, jadi bisa diganti oleh apapun. Misalnya huruf X-nya diganti oleh A, maka X setiap X diganti karena X pangkat 3 sama A pangkat 3 2 kali A dikurangi 1 dan seterusnya. Nah, ini jadi yang X-nya yang diganti. Begitupun kalau ada FA tambah H, jadi semua X diganti oleh A tambah H pangkat 3 2X, maka yang X-nya diganti oleh lagi A tambah H dikurangi 1 dan seterusnya. Nah, itu adalah berkaitan dengan fungsi. Nah, daerah asal dan daerah hasil. Nah, tadi saya katakan di awal ada daerah asal. Daerah asal itu ini adalah daerah asal. Maka di sini apa daerah asalnya? Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Ada aturan yang mempadankan sehingga menghasilkan ini 0, 1, 4, 9. Misalkan ini apa? X kuadrat kurangi 2X tambah 1. Nah, ini adalah 0149 ini disebut dengan daerah hasil. Nah, ini adalah daerah asal dan daerah hasil. Kebetulan ini daerah hasilnya sama dengan kodomennya. Nah, jika daerah asal tidak dirinci, maka daerah asal adalah himpunan terbesar bilangan real, sehingga aturan fungsi ada maknanya dan memberikan nilai bilangan real. Sering disebut dengan daerah asal alami. Ya. Jadi sebetulnya yang dibicarakan di kalkulus adalah dari real ke real, tapi pada nanti Anda akan saya bahas kembali untuk daerah asal dan daerah hasil lebih tersendiri, karena tidak semua dalam aturan mada ini daerah asalnya semua bilangan real, mungkin bisa dibatasi, maka tapi disebut dengan daerah asal alami. Nah, contoh di sini, cari daerah asal alami dari fungsi fx akar 4 kurang x kuadrat, gx 2 per x dikurangi 5. Nah, saudara, kita bicara bilangan real, ini sudah dibahas sebelumnya, bahwa syarat bilangan real kalau dalam akar ini, maka syaratnya 4 dikurangi x kuadrat itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti tidak boleh negatif. Jadi dia harus lebih besar sama dengan 0. Maka ini harus dipenuhi syaratnya. Sehingga tidak semua daerah bilangan real itu menjadi daerah asal dari F. Ya, ada batasannya ini. Nah, ini kita ambil ya yang daerah yang positif, berarti apa daerah asalnya, yakni dari negatif 2 sampai 2. Ini termasuk negatif 2 dan 2-nya. Nah, sekarang bagaimana untuk yang GX? Nah, GX ini dalam bentuk rasional. Nah, syarat rasional ya, atau ini adalah bahwa penyebut tidak boleh 0. Maka syaratnya adalah di sini X dikurangi 5 tidak boleh sama dengan 0. Artinya X tidak sama dengan 5. Karena akan mengakibatkan 0 kalau 5. Sehingga dari sini kita apa daerah asalnya ini berlaku semua bilangan real kecuali 5. Kita bisa menulis seperti ini. Atau bisa menulis seperti ini. Atau bisa menulis seperti ini, negatif tak hingga sampai 5 gabung 5 sampai tak hingga. Jadi silakan penulisannya pilih ya. Kemudian nah itu untuk daerah asal. Grafik fungsi. Kalau bicara fungsi tidak akan lepas dari grafiknya. Nah, aturan suatu fungsi diberikan oleh sebuah persamaan berbentuk Y sama dengan Fx ya. Nah, ini sebetulnya Fx itu bisa saja Gx dan sebagainya ya. Tapi aturannya seperti ini. Disebut Y ini disebut dengan peubah, ada disebut peubah bebas dan Y disebut peubah tak bebas. Jadi yang X-nya disebut peubah bebas. Nah, kalau Y-nya disebut peubah tak bebas atau terikat ya, karena Y itu tergantung kepada X. Jadi dia disebut dengan peubah tak bebas.
Nah, di sini adalah tadi sebutkan sebarang elemen dari daerah asal boleh dipilih dari peubah bebas X, di mana nilai X ini dapat menentukan nilai padanya tadi yang disebutkannya. Jadi nilai Y tergantung dari pilihan nilai X ya. Jika daerah asal dan daerah sebuah fungsi merupakan bilangan real, maka kita dapat menggambarkan grafik fungsi pada suatu bidang koordinat. Jadi grafik fungsi f adalah grafik dari persamaan Y sama dengan fx. Ini adalah salah satu contoh menggambarkan grafik fungsi fx x kuadrat kurang 1, bagaimana grafiknya fx kurang dari hx 1 dikurang x kurang 2 ya. Nah, gambarnya ini di sini ini. Nah, ini gambarnya ini adalah fx gx kuadrat kurang 1, yang ini gambar dari akar x kurang 1, yang ini adalah gambar 1 per x kurang 2. Nah, ini saudara di sini karena ini ada garis, nanti Anda ke depan akan bicara tentang asimtot. Nah, ini sebut garis ini asimtot. Dia tidak, kenapa ini ada ini? Karena syaratnya X-nya tidak sama dengan 2 ya. Karena ini tidak boleh, kalau dia masuk 2 jadi per 0, tidak ada ya. Kemudian selanjutnya ada yang disebut fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, ini penting sekali nanti dalam kan berkaitan apalagi dalam mencari nilai integral ya. Kalau Anda mengetahui fungsi genap dan fungsi ganjil. F adalah fungsi genap jika dan hanya jika f dikurangi x sama dengan fx. Dan f adalah fungsi ganjil jika dan hanya jika f min x sama dengan min fx. Fungsi genap adalah fungsi yang simetris terhadap sumbu y, sedangkan fungsi ganjil adalah fungsi yang simetris terhadap titik asal. Nah, jadi bagaimana Anda untuk mencari apakah fungsi-fungsi berikut fungsi genap, fungsi ganjil, atau mungkin dalam suatu fungsi itu dia bukan termasuk fungsi ganjil maupun fungsi genap. Contoh, fx sama dengan sin x. Misalkan kita akan bagaimana caranya untuk melihat apakah dia fungsi genap, fungsi ganjil. Untuk mempermudah melihat fungsi genap, fungsi ganjil, yakni kita akan ubah dengan min fx. Jadi x-nya ini kita dengan menganalisisnya caranya dengan f min x. Sehingga setiap x diganti oleh sin min x. Ini sama saja dengan min sin x. Nah, sin x-nya sendiri tadi fx, maka ini sama dengan min fx ya. Nah, untuk ini Anda dulu di SMU sudah belajar bahwa sin min x itu sama dengan min sin x ya. Sehingga nah ini fx itu apa? Sin x itu fx, jadi min fx, maka ini termasuk pada fungsi ganjil. Nah, selanjutnya kita ingin ini fx cos x. Nah, karena f min x sama dengan cos min x sama dengan cos x, ingat di SMU bahwa cos min x itu sama dengan cos x. Nah, cos x itu sama dengan fx yang ini. Maka f adalah fungsi genap. Menurut definisi, kalau f min x sama dengan fx atau f min x sama dengan min fx dia fungsi ganjil, kalau ini fungsi genap. Kalau sama, jadi maka dikatakan fungsi genap. Karena kita lihat yang g min x. Jadi untuk ininya dengan x ini diganti dengan min x ya. G min x, nah, x diganti oleh min x per min x dikuadratkan dikurangi 1. Min x sama per, nah min x dikuadratkan x kuadrat kurang 1. Min, nah ini kita bisa di depan x per x kuadrat kurang 1. Sehingga hasilnya min gx. Nah, maka ini katakan fungsi g ini adalah fungsi ganjil karena memenuhi berdasarkan definisi fungsi ganjil. Kemudian hx. Nah, sekarang lihat h min x sama dengan min x pangkat 3, 2 min x pangkat 2 dikurangi 4 min x tambah 1. Nah, ternyata dia tidak sama dengan hx. Kalau dia sama dengan hx ya, dia harusnya sama dengan ini. Tapi di sini tidak sama karena dia min x pangkat 3 dan ini juga ditambah. Kalau di sini kurang. Begitupun dia tidak sama dengan min hx. Kalau min hx dia harus hasilnya adalah min x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 1. Jadi harus lawan ya operasinya. Kurang yang dikurangi jadi ditambah, yang ditambah jadi dikurangi. Nah, ini tidak sama ya. Sehingga fungsi ini dikatakan bukan fungsi genap maupun fungsi ganjil ya. Jadi ini.
Begitupun sama untuk melihat ini H-X. Nah, ternyata dia 5 ini ternyata dia sama dengan HX fungsi ini. Maka dikatakan fungsi ini adalah fungsi genap. Nah, ini tadi ini lagi. Nah, saudara, nah ini yang disebut dengan fungsi genap yang simetri terhadap sumbu Y itu jika A, B, maka negatif A, akan hasilnya itu kalau simetri disebut negatif A, B. Contoh, negatif kalau kita punya fungsi X kuadrat 2,4, kalau dikuadratkan kan A itu misalkan 2,4. Bagaimana dengan negatif 2? Negatif 2 juga hasilnya 4. Jadi B-nya sama. Jadi kalau lawan hasilnya dia sama. Y-nya. Maka dikatakan dia fungsi genap. Kalau yang simetri terhadap sumbu Y adalah contoh A, B. Misalkan negatif A, maka dia kalau dia A, B, maka kalau dia simetri terhadap titik asal atau titik asal itu titik 0,0, maka dia negatif A, negatif B. Contoh X pangkat 3. Kalau kita punya negatif 1, dipangkatkan 3 ada negatif 1 juga. Kalau 1 lawannya 1, kan lawan dari negatif 1 adalah 1. 1 dipangkatkan hasilnya juga lawannya. Ya, kalau tadi kan atau negatif 2 pangkat 3. Lawannya ada negatif 8. Nah, lawan dari itu adalah 2,8. Jadi sebetulnya itu ya. Kemudian ada 2 fungsi khusus di antara fungsi-fungsi yang akan sering dibahas. Terdapat 2 fungsi di sini, yakni fungsi nilai mutlak dan fungsi bilangan bulat terbesar. Nah, fungsi-fungsi ini kita akan definisikan. Nah, ini adalah nilai mutlak X sama saja X. Ingat, Anda sebelumnya sudah dibahas berkaitan dengan nilai mutlak. Dan ini, awas penulisannya, ini seperti ini. Ini sebutnya bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Artinya di sini selalu menghasilkan bilangan bulat. Jadi tidak pernah menghasilkan bilangan yang lain ya. Jadi tidak selalu bilangan bulat. Contoh, kalau untuk nilai mutlak ini negatif 4/2 pasti 4,2. Karena nilai mutlak ingat selalu hasilnya tidak pernah negatif ya. Nah, ini. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini negatif 4,2? Jadi hasilnya tidak sama dengan ini ya. Karena ini adalah bilangan bulat terbesar atau yang lebih kecil sama dengan X. Nah, ini kemana arahnya? Jadi bilangan bulat negatif 4,2 yang dekat dengan negatif 4,2 itu yang mana? Tapi yang lebih besar dari negatif 4,2, yang lebih kecil dari negatif 4,2 yakni negatif 5. Jadi bukan dibulatkan ke kan kalau dulu ada bilangan bulatkan yang paling, kalau negatif 4,2 dibulatkannya negatif 4. Di sini tidak. Inilah bilangan yang selalu dibulatkan ke bawah ya. Apapun walaupun dia dekat ke negatif 4. Nah, tapi dia harus, karena ini ada bahasa yang terbesar dan lebih kecilnya, yang lebih kecil. Jadi kalau negatif 4 itu lebih besar dari negatif 4,2. Jadi kalau saya istilahkannya selalu dibulatkan ke bawah. Kalau dia bilangan bulat dia sendiri ya. Nah, ini. Nah, kalau ini beda. Awas, hati-hati, ini negatif, ini positif. 4,2 ini tidak ke 5. Kalau ke 5 malah lebih besar dari 4,2 ya. Maka dia dibulatkannya ke nilai 4. Bagaimana kalau dia 4? Kalau 4 ya 4 sendiri. Jadi kalau yang dibulatkan itu bila bilangannya bukan bilangan bulat, maka dia harus dibulatkan ke bilangan yang terkecil ya. Jadi walaupun misalkan 1,99, nah itu kan dekat ke 2, tapi dibulatkannya bukan ke 2 tetapi harus ke 1 ya. Nah itu. Jadi selalu dibulatkan ke bawah istilahnya. Nah, ini adalah jadi berbeda dengan tadi. Kalau nilai mutlak, karena nilai mutlak X akan selalu sama dengan nilai mutlak min X, maka dia dikatakan fungsi genap ya. Sedangkan yang ini tidak sama ya. Maka kalau bilangan bulat terbesar
yang lebih kecil sama dengan X ini tidak sama, maka dikatakan bukan fungsi genap maupun fungsi ganjil. Nah ini gambarnya, nah ini untuk nilai mutlak gambarnya di sini, ini yang dasar saudara. Yang ini disebut dengan, seringkali disebut dengan fungsi tangga. Nah ini ya, karena seperti menyerupai tangga ya, ini fungsi tangga. Nah, ini ke depan nanti akan dibahas secara tersendiri bagaimana cara menggambarkan kedua grafik tersebut. Kemudian nah ini sini ya, bagaimana untuk mencari daerah asal dan hasilnya. Nah ini nilai mutlak X tambah B, maka daerah asal hasil dari fungsi F ada semua bilangan real, dan daerah hasilnya karena dia tidak pernah negatif, jadi dia dari 0 sampai tak hingga. Sedangkan jika Gx-nya nilai mutlak X tambah C, daerah asalnya mana? Sama, jadi semua bilangan real, tetapi hasilnya dari mana? Nah kalau tadi 0 sampai tak hingga ya, kalau yang ini adalah dari C sampai tak hingga, karena ada ditambah C, jadi dari C sampai tak hingga. Terserah C-nya mau positif ke mau negatif ya. Kemudian ini bilangan bulat terbesar. Daerah hasilnya ini yang berbeda. Daerah asalnya apa? Semua bilangan real ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, daerah hasilnya adalah Z. Z itu adalah himpunan bilangan bulat. Jadi ini harus Anda perhatikan. Jadi dia tidak pernah menghasilkan bilangan real, tetapi selalu bulat kalau ada fungsi seperti ini. Nah itu adalah berkaitan dengan fungsi yang barusan diterangkan. Selanjutnya adalah operasi pada fungsi. Nah di sini ada jumlah, selisih, hasil kali, hasil bagi, pangkat. Nah jika F dan G fungsi yang terdefinisi maka berlaku seperti ini. Jadi F tambah G X, Fx tambah Gx. F kurang G Fx dikurangi Gx. F kali G X of X dikali Gx. F per Gx Fx dikurang per Gx, dengan syarat Gx tetap kalau pembagian dia tidak boleh sama dengan 0. Fnx ini F ini bisa dikeluarkan N-nya, pangkatnya seperti ini, dengan syarat N-nya tidak sama dengan 1. Nah karena untuk dia pangkat negatif 1 dia tidak akan berlaku seperti rumus ini, karena lambang ini adalah khusus untuk impuls ya. Jadi kalau F-1 itu tidak sama dengan 1 per F, atau F pangkat negatif 1 ini tidak sama dengan ini. Jadi untuk pangkat khusus pangkat negatif 1 dia harus tulisnya seperti ini, karena untuk yang ininya adalah khusus untuk bilangan impuls nanti, untuk berkaitan dengan fungsi impuls. Nah, bagaimana daerah-daerah asal dari F tambah G, F kurang G, F kali G, F sebagai berikut. Nah, kita akan bahas di sini. Nah, daerah asal F tambah G, daerah sama saja dengan daerah asal F kurang G, sama saja dengan daerah asal F kali G, yakni sama dengan irisan dari daerah asal fungsi F dan daerah asal fungsi G. Jadi hasil dari irisan daerah asal fungsi F dan daerah asal fungsi G. Sedangkan untuk daerah asal fungsi yang baru F per G, yakni apa? Irisan daerah asal dari daerah asal dari fungsi F dan fungsi G. Tetapi ini ada syarat, dengan G tidak sama dengan 0. Contoh misalkan sini saya mengacu yang tadi, bagaimana daerah asal 2x per ini kita sudah cari sebelumnya. Nah daerah asal ini kita sudah tahu tadi bahwa dia adalah ini ya. Nah ini kita akan mencarilah ini dan sebagainya, dan daerah asalnya F tambah G, Fx tambah Gx. Jadi seperti ini fungsi yang barunya, dikurang tidak dikurang, ini dikali seperti ini, kalau dibagi dia akan seperti ini. Kemudian F3x, Fx pangkat 3 ini dan seterusnya. Nah saudara, ini adalah apa daerah asalnya dari fungsi baru ini. Nah ingat tadi ini kita sudah tahu bahwa ini daerah asalnya adalah semua bilangan real kecuali 5. Jadi iriskan dengan negatif 2 sampai 2, maka hasilnya adalah irisan dari ini adalah daerah asalnya itu adalah negatif 2 sampai 2.
Begitupun otomatis yang kurang akan sama, begitupun dengan yang kali. Tetapi yang bagi, nah ini yang bagi, nah ini harus diperhatikan. Tapi karena pembagi X-nya adalah lebih kecil dari negatif ini sama ini juga hasilnya adalah, nah di sini untuk yang F per G, nah ini karena ada akar 4X kuadrat. Nah sebelumnya ini syaratnya kalau dia tidak masuk negatif 2 dan 2 nya, karena kalau dia masuk negatif 2 dan 2 nya dia akan menjadi 0, sehingga ini kalau ini himpunan tertutup, ini juga ini interval tertutup, ini juga interval tertutup, tetapi yang ini adalah selang terbuka, jadi berbeda. Kemudian untuk pangkat 3 ini seperti ini, kebetulan ini sama. Nah di sini kalau untuk pangkat ya Anda belum tentu akan sama seperti ini. Jadi yang mempunyai aturan baku itu hanya penjumlahan, perkalian, pengurangan, satu lagi adalah pembagian. Nah, pembagian dengan syarat penyebut tidak sama dengan 0. Tapi kalau pangkat itu tidak berlaku bahwa daerah asalnya irisan dari daerah asal fungsi F dan G. Kalau ini kebetulan saja ya, yang ini 2 saja. Kalau pangkat 2 misalkan ini, maka dia daerah asalnya bukan 4 dikurang X kuadrat, daerah asalnya malah seluruh bilangan real. Nah, selanjutnya ada komposisi fungsi di operasi ini. Nah, kalau kita sebagai ini adalah ada X, aturan yang padanya seperti ini, maka otomatis ini mesinnya akan menghasilkan ini ya. Nah ini dari sini akan GFX, ini aturannya adalah mesin G misalkan. Nah ini yang beda ya, ini X, ini G. Nah ini, maka aturannya akan GX dan ini hasilnya. Jadi ini sebetulnya kalau kita lihat ini beda. Ketika seorang mau, misalkan saya mau mandi, saya langsung mandi ya, tidak buka dulu baju, di sini langsung buka, kan beda ya dengan hasilnya dengan yang ini dibalik gitu ya. Maka aturan komposisi itu fungsi G komposisi F tidak akan sama dengan F komposisi G. Nah, komposisi fungsi misalkan, andaikan sebuah fungsi sebagai sebuah mesin, fungsi ini menerima X sebagai masukan, kemudian diproses sehingga menghasilkan Fx sebagai keluaran. Nah ini sering diletakkan berdampingan untuk menghasilkan mesin yang lebih rumit. Begitu pula halnya dengan dua buah fungsi F dan G. Andaikan F bekerja pada X, maka akan menghasilkan Fx, dan kemudian G bekerja pada Fx. Jadi otomatis akan berbeda, akan menghasilkan Fx, sedangkan ini terbalik ya, susunannya nggak akan seperti ini. Nah, ini GFX atau sering juga didefinisikan G, ini GFX. G komposisi fungsi ya, G ini adalah GFX. Contoh 4 misalkan, kita lihat ya, kenapa tadi dikatakan G komposisi F tidak sama dengan F komposisi G. Andaikan Fx akar X dan Gx X kuadrat kurang 1, cari F komposisi G dan G komposisi F. Nah ini GF Gx, nah fungsinya Gx nya apa tadi? X kuadrat kurang 1. Nah kita X kuadrat kurang 1 ini akan dimasukkan ke Fx akar X. Nah jadi X yang di sini akan diganti oleh X kuadrat kurang 1, sehingga ini hasilnya. Kemudian G komposisi F, nah ini berarti GFX ya. GFX nya apa? Di sini Fx nya akar X, sehingga setiap X kita akan ganti dengan akar X. Akar X dikuadratkan kurang 1 X kurang 1. Nah saudara, kita lihat ini tidak sama dengan F komposisi G, tidak sama dengan G komposisi F, karena yang ini menghasilkan akar X kuadrat plus 1 yang F komposisi G, sedangkan yang ini menghasilkan X kurang 1. Jadi ini fungsinya ini akan berbeda. Daerah asalnya juga silakan nanti Anda dicoba ya, syaratnya yang penting X kuadrat kurang 1 lebih besar sama dengan 0. Ini hasilnya adalah berbeda dengan daerah asalnya dari ini ya. Nah, ini bilangan real menghasilkan sekali ini adalah
negatif tahingga sampai negatif 1 gabung 1 sampai tahingga. Jadi dia ini beda ya. Jadi selanjutnya contoh 5. Nah, kita akan lihat sebetulnya, nah misalkan saya punya F akan negatif X, Gx-nya X kuadrat tambah 1. Cari F komposisi G dan G komposisi F. Kemudian tentukan daerah asalnya. Nah, ini kita sama F Gx, kita Gx-nya apa? X kuadrat tambah 1, sehingga X yang di fungsi Fx kita ganti semuanya dari X kuadrat tambah 1. Hasilnya adalah negatif X kuadrat dikurangi 1. Nah, kemudian kita lihat saat daerah asal dari F komposisi G adalah haruslah kita ingat tadi kalau di dalam akar syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kita tahu ingat bahwa X kuadrat itu selalu lebih besar sama dengan 0. X kuadrat tambah 1 selalu lebih besar sama dengan 1. Sehingga ingat kalau kita kalikan dengan bilangan negatif X kuadrat kurangi 1 lebih kecil sama dengan negatif 1. Artinya negatif X kuadrat dikurangi negatif 1 selalu hasilnya bilangan negatif. Maka tidak mungkin akan menghasilkan bilangan positif. Kalau begitu bagaimana daerah asalnya? Ternyata daerah asalnya adalah otomatis karena tidak ada yang memenuhi hasilnya yang lebih besar sama dengan 0. X berapapun juga dimasukkan ke sini selalu negatif, maka dia daerah asalnya adalah himpunan kosong karena dalam bilangan real dia harus ada, berarti ya ada nilainya jika dia di dalam akar ini adalah positif atau 0 ya. Maka ini tidak berlaku, berarti dia himpunan kosong. Nah, yang B ya. Artinya apa saudara di sini? Bahwa kemungkinan walaupun F-nya ada, G-nya ada, mungkin saja daerah komposisi itu menjadi tidak ada. Nah, nanti kita akan ada bahas ya. Nah, saya yang ini akar ini menjadi fungsi linier. Ingat ini daerah asalnya adalah semua bilangan real. Nah, tadi sudah saya ini kan ya. Jadi nah ini adalah salah satu fungsi komposisi F komposisi G, ternyata dia tidak ada. Kenapa? Karena daerah asalnya himpunan kosong ya. Walaupun sebetulnya daerah asal F, daerah asal G-nya ada ya. Tetapi hasilnya ternyata tidak menghasilkan, tidak ada daerah asalnya ya. Sehingga kalau begitu bagaimana bahwa suatu fungsi ini ada aturan bahwa F komposisi G ada, itu ada aturannya. Ini kita lihat penggambaran di sini. Kita perhatikan. Kan ini semua X, kita aturan ini semua X, kita setiap X di fungsi F ada aturan padanya. Jadi X ini bukan daerah asal di fungsi F. Nah, ini maka menghasilkan daerah hasilnya itu ada Fx. Nah, tetapi tidak semua Fx yang di sini ya dengan aturan G ini ya bisa ada aturan. Jadi mungkin saja Fx di sini yang merupakan daerah hasil dari satu anggota yang dari himpunan yang sebelumnya ini tidak semua dipadankan dengan aturan G ya. Nah, misalkan ini Fx ya, tapi Fx ini tidak dipadankan dengan tidak memenuhi aturan padanan yang diharapkan. Nah, maka di sini hanya ini saja. Maka ini ada daerah asal G-nya itu hanya yang ini tidak ya. Sehingga ada ini Fx ini otomatis akan harus ada syarat yang memenuhi jika dia. Bagaimana kalau fungsi itu komposisi itu ada? Ini syaratnya bahwa G komposisi F ada jika DG irisan RF ya bukan himpunan kosong. Jadi tidak sama dengan himpunan kosong. Ya, jadi ini Fx ini daerah hasil, tapi Fx ini merupakan daerah asal dari G. Jadi DG irisan RF bukan himpunan kosong. Sebaliknya sama seperti ini. Jadi hati-hati. Begitupun bahwa F komposisi G ada jika daerah asal F
irisan daerah hasil G tidak sama dengan kosong. Jika dia himpunan kosong hasilnya, maka dikatakan G komposisi F tidak ada atau F komposisi G tidak ada. Jadi ini berkaitan dengan komposisi fungsi. Nah, selanjutnya berkaitan dengan translasi. Bahwa sebuah fungsi dibentuk dari lebih sederhana, saya sangat membantu dalam pembuatan grafik. Saudara, kadang-kadang kita akan menggambarkan yang sederhana. Contohnya kita sebelum saya ke sini, nah contohnya nilai mutlak X. Nah, nilai mutlak X ini, ya. Nilai mutlak X ini sudah tadi. Kalau diminta seperti ini, Y-nya adalah fx-nya nilai mutlak X. Selanjutnya kita akan diminta nilai mutlak X kurang 2. Jadi X ini ganti oleh angka 2 di sini. Nah, ini ya, seperti ini gambar ini. X nilai mutlak X kurang 2. Nah, karena dikurangi 2, maka Anda di sini, di translasi ini dia bergeser ke sebelah mana? Ke sebelah kanan. Dari ini yang awal, ini yang di sini kita gerakan 2 langkah 1 2 ya, ke sebelah kanan. Nah, kalau X ditambah 2, nilai mutlak X tambah 2, dia ke sebelah kiri 1 2 ya. Nah, ini selanjutnya bagaimana kalau fx nilai mutlak X tambah 3, jadi 3-nya di luar ya, nilai mutlak X tambah 3. Nah, ini dari sini ya, kita lihat tadi dari sini karena ditambah 3 ya, dia bergerak ke atas. Jadi hati-hati, ininya aja ke atas 1 2 3. Kalau misalkan nilai mutlak X kurang 3, berarti dia ke bawah 3 langkah ya, 1 2 3 dari yang ini, yang awal yang ini ya. Nah, kadang-kadang kita kombinasi seperti ini ya, nilai mutlak X tambah X kurang 2 tambah 3 misalkan. Jadi kita bisa caranya adalah bisa kita andai ini 1 2 3 dari sini, atau kita bisa dari sini ya. Dari sini 1 2 langsung ke atas 3 1 2 3. Maka dia letaknya di sini. Jadi akan berubah. Disebut dengan translasi, di perpindahan. Nah, jadi secara umum kalau kita punya fungsi Y sama dengan fx seperti ini, artinya adalah ini yang dasarnya, kalau fx kurang 2, ini dalam kurung ya, fx kurang 2 dalam kurung, maka dia berpindah ke sebelah kanan jika ini adalah karena 2 itu positif, jadi berbelok ke kanan. Kalau dia ke atas, fx tambah b ya, tambah fx kurang h. Kalau hanya positif, maka dia pindah ke kanan sebanyak h. Kalau dia negatif dia ke kiri ya, sebanyak h. Nah, fx tambah g ya, jadi g-nya di fx tambah k-nya di luar. Maka dia kalau k-nya positif, dia akan ke atas ya, dari yang semula yang ini. Ya, sepanjang k. Kalau dia negatif, dia akan ke bawah sebanyak k. Ya. Kalau gabungannya tadi ya sama seperti tadi, bisa kalau dia positif, dia ke sini sebanyak h. Kalau di K-nya juga positif, dia ke atas ya. Kalau ini silakan untuk yang lainnya bisa Anda lakukan. Bentuk-bentuk fungsi dapat dilihat dalam skema. Jadi ada fungsi aljabar, fungsi transenden. Ini yang untuk yang di sini ya, untuk bicara dengan kalkulus diferensial. Ada fungsi konstanta, fungsi identitas, fungsi polinom, fungsi rasional, fungsi irasional, fungsi eksponen, fungsi logaritma ya. Untuk fungsi transenden ada fungsi eksponen, logaritma, fungsi trigonometri, fungsi inverse trigonometri. Yang kita akan bahas adalah untuk materi kalkulus diferensial adalah yang berkaitan sampai fungsi rasional dan ada fungsi trigonometri. Untuk fungsi eksponen, fungsi logaritma, fungsi inverse trigonometri akan dibahas nanti
di kalkulus integral. Nah, apa fungsi konstanta? Fungsi konstanta didefinisikan fx sama dengan k, di mana k ada sebarang bilangan real ya, dan k konstanta. Untuk pendefinisian boleh apa saja, boleh c, boleh apa ya. Fungsi konstanta, daerah fungsi konstanta ada semua bilangan real. Nah, sedangkan daerah hasilnya adalah dia himpunan k, ini menghasilkan k. Contoh, misalkan saya punya fungsi fx sama dengan 3. Daerah hasil asalnya apa? Semua bilangan real, tetapi hasilnya ya ada 3 ya. Misalkan 0 hasilnya 3, 1 hasilnya 3, dia selalu ini adalah grafik fungsinya garis lurus yang memotong pada sumbu y di titik 3. Nah, ini ya, selalu memotong sumbu y titik 3. Kalau yang ini terserah ya. Kalau fx sama dengan 0 bagaimana Bu? Ya berarti dia adalah sumbu ini, sumbu x ya, dia sama dengan sumbu x. Y sama dengan 0 itu seringkali sumbu x itu sering disebut dengan y sama dengan 0 ya, karena dia beri di sini ya. Kemudian ada fungsi identitas. Nah, fungsi identitas itu fungsi linear yang berbentuk seperti ini, x ya. Jadi fx sama dengan x dikatakan identitas karena nilainya selalu sama ya, nilai x dan y-nya itu selalu sama ya. Kalau x-nya 0,5 pasti y-nya 0,5. Nah, lihat dalam komposisi ya, f komposisi identitas sering itu adalah, misalkan fungsi identitas itu sering disebut dengan ix gitu ya. Jadi f komposisi i pasti akan sama dengan i komposisi f. Hasilnya sama dengan f. Nah, silakan saja ya. Walaupun kan sebelumnya bahwa f komposisi g tidak sama dengan g komposisi f. Ya. Ya kalau untuk keseluruhan iya, tapi ada pengecualian kalau dalam fungsi identitas ya, karena f komposisi i akan sama dengan i komposisi f akan sama dengan f. Jadi untuk fungsi identitas ya, nilai, karena nilai f-nya selalu, nilai f selalu sama dengan nilai x, atau y selalu sama dengan x. Kemudian ada fungsi polinom. Nah, ini definisinya fungsi polinom ya. Nah, di sini di mana a merupakan bilangan real dan n adalah bilangan bulatan negatif ya. Jadi ini an tidak sama dengan 0. Jika an tidak sama dengan 0, maka dikatakan fungsi polinom berderajat n. Jadi ini kalau n-nya tidak sama dengan 0, maka berderajat n adalah seluruh bilangan real. Apa daerah asal fungsi polinom? Fungsi polinom itu daerah asalnya adalah seluruh bilangan real ya. Daerah hasilnya belum tentu. Nah, misalkan secara khusus, nah ini fungsi polinom dengan n sama dengan 1 disebut dengan fungsi derajat 1 atau fungsi linear berbentuk ini, misalkan ax tambah b dengan syarat a tidak sama dengan 0. Daerah hasilnya jelas sama dengan yang ini ya. Daerah asalnya sama dengan ini, yakni fungsi polinom itu kan seluruh bilangan real. Bagaimana hasilnya? Nah, fungsi linear daerah hasilnya juga adalah seluruh bilangan real. Ini mengapa kata saya tadi mengatakan bahwa daerah hasilnya tidak selamanya seluruh bilangan real. Kalau yang ini seluruh bilangan real. Nah, di sini misalkan fungsi polinom dengan n sama dengan 2, sebut dengan fungsi derajat 2 atau fungsi kuadrat. Kita definisikan seperti ini dengan syarat a-nya tidak sama dengan 0. Nah, saudara, di sini daerah hasilnya fungsi kuadrat itu tergantung kepada nilai a. Jika a-nya lebih besar dari 0, maka daerah hasilnya itu adalah negatif d per 4a. Ini yang berkaitan dengan nilai ini, nilai ekstrim ya, nilai puncaknya negatif d per 4a sampai tak hingga. Sebaliknya, jika a kurang dari 0, maka daerah hasilnya dari negatif tak hingga sampai negatif d per 4a. Jadi yang ini awalnya nilainya minimum, maka ini menjadi nilai maksimum. Ini kebalikannya ya. Jadi dilihat dari nilai a-nya. Jadi a lebih besar 0, maka ini yang nilai puncaknya itu atau nilai ekstrimnya ya adalah minimum. Kalau yang ini menjadi maksimum. Nah, fungsi polinom yang saya sebut juga dengan fungsi derajat atau fungsi kubuk. Ya, saya terus begini. Wah, ada fungsi rasional. Fungsi rasional adalah hasil bagi dari fungsi-fungsi polinom yang berbentuk seperti ini.
Tetap kalau yang ada pembagian ini syaratnya tidak sama dengan 6 ya. Nah saudara, daerah asalnya ya tergantung kepada ini. Yang penting daerah asalnya bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya ada fungsi irasional, adalah penarikan akar dari fungsi-fungsi polinom dan fungsi-fungsi rasional ya. Jadi kalau ada penarikan akar, kalau kita sering juga sebut fungsi akar gitu ya, seperti akar S 1 per akar 1 dikurangi X kuadrat dan seterusnya, ini adalah fungsi rasional ya, walaupun ini bukan pembagian tapi ini karena ini dalam bentuk akar, jadi tetap dikatakan fungsi irasional. Nah, saudara, fungsi irasional ini adalah contohnya. Nah saudara, itulah yang berkaitan yang tadi disebut fungsi aljabar, itu fungsi yang sudah disebutkan ya, berkaitan dengan fungsi-fungsi jenis fungsi, daerah asal, daerah hasil. Ke depan akan saya bahas bagaimana kalau kita menggambarkan fungsi tadi yang saya sebutkan oleh saya, bilangan bulat terbesar, fungsi nilai mutlak, kemudian cara mencari daerah hasil, kalau fungsi irasional, fungsi rasional. Nah, kita akan bahas nanti untuk kedepannya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Anda semuanya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.